Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang tentunya mengajak orang-orang supaya melakukan suatu kemusyrikan, melakukan suatu ketidakbaikan di dalam dunia ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, tentunya kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya yang selalu membahas terkait dengan sang utusan akhir zaman. Tentunya sang utusan akhir zaman ini banyak di saat ini orang-orang yang menganggap bahwasannya hari kiamat itu adalah suatu dongeng. Menganggap kedatangan Imam Al-Mahdi juga suatu dongeng. Oke lah ya. Tentunya hal ini yang memang antara Imam Al-Mahdi Dajjal ini yang ada di dalam beberapa hadis-hadis yang menerangkan bagaimana nanti fitnah Dajjal ya. Fitnah Dajjal itu akan menyebar di seluruh dunia kecuali itu di Madinah dan di Mekah ya, sehingga itu negara itu atau bumi itu yang tidak tersentuh oleh fitnah-fitnah Dajjal. Nah, atau tidak bisa dimasukin oleh Dajjal. Nah, selain itu dalam beberapa hadis mengatakan ternyata bisa ya, bisa dimasuki oleh Dajjal dan bisa dijajah oleh fitnah-fitnah Dajjal. Nah, apa saja nih fitnah-fitnah Dajjal yang sedikit demi sedikit ini sudah mulai merambah ke hati manusia? Yang satu, tidak lagi beriman ya. Jadi bagaimana orang ini menghapus keimanan manusia dengan mengatakan bahwasannya negara lain ini sudah maju, di Indonesia masih bahas terkait dengan agama, membahas terkait dengan keimanan. Nah, ini juga salah satu orang-orang yang menganggap dirinya adalah kaum milenial, menganggap dirinya adalah kaum logikawan ya, sehingga tidak lagi akan mempercayai adanya sang utusan akhir zaman, yaitu Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi, dan nanti apalagi akan turun Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam ini kan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan turun nih, bagaimana nih logikanya nih ya. Nah, bagaimana ini? Itu bukan kamu yang akan menurunkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyamakan Allah dengan pikiran-pikiran kita yang seakan-akan ini kalau tidak masuk ilmiah, tidak masuk logika, berarti itu bukan, berarti tidak ada gitu. Jangan seperti itu ya. Walaupun secara ilmiah kita jangan membatasi, tidak boleh ya. Yang sesuatu ilmu itu kalau secara penelitian ilmiah tidak terbukti, itu bukan dikatakan ilmu. Itu kan secara ilmu dunia ya. Tetapi kalau ilmu Allah ini, ruang kita nih, akal kita yang tidak mampu untuk mencernanya, kita juga harus mengakui hal seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwasannya kedatangan Imam Al-Mahdi itu dibilang hoax ya. Mana dalilnya, mana hadisnya ya. Sebelum nanya seperti itu, seharusnya kalian itu udah cari kebenaran seperti itu ya. Maka dari itu, kenapa sedikit sekali nanti yang menjadi pengikut dan mempercayai bagaimana Imam Al-Mahdi saat muncul di tengah-tengah kita itu sangat sedikit. Kita contoh aja lah yang udah pernah terjadi. Rasulullah
bagaimana Rasulullah itu tidak dikatain orang gila, tidak dikatain orang stres. Karena apa? Rasulullah ini mengatakan kepada umatnya bahwasanya Rasulullah dapat wahyu. Ya. Sebagaimana yang kita kenal Iqra di Gua Hiro ini. Ya kalau secara logika ya dibilang lah, gak ada zaman sekarang kayak gitu. Makanya Rasulullah itu kenapa sangat sedikit dulu ya jadi pengikut Rasulullah. Itu hanya orang-orang yang dapat hidayah saja. Karena hidayah itu tidak bisa dipaksa oleh akal logika. Karena hidayah itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Karena apa? Karena hati keimanan. Yang bisa menerima kebenaran itu adalah hati kita. Jadi untuk bagaimana kita supaya mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait dengan kedatangan Imam Al-Mahdi, atau kalau secara Jawa ya Satrio Piningit lah ya. Ini juga masih pro dan kontra ya. Antara Satrio Piningit itu adalah khusus di Nusantara, dan sedangkan Imam Al-Mahdi ini meliputi seluruh dunia ya. Ini ada yang belum ketemu juga nih antara Prabu Joyoboyo dan hadis-hadis. Tetapi kalau kita melihat bahwasannya apa yang dikatakan di beberapa bait-bait Prabu Joyoboyo ini, kemunculan itu sama dengan tanda-tandanya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi bisa kesimpulannya itu bisa sama ya, bisa sama. Dan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan karena pemilihan, tetapi memang kondisi zaman yang sudah banyak orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan ini. Dan tentunya atas kemunculan tanda-tanda besar juga banyaknya kaum LGBT yang marak di beberapa negara. Ya, kalau kita membela itu, dia ada pembelaan karenanya HAM, hak asasi manusia, yang perlu dipertanggungjawabkan oleh negara. Nah, ini juga banyak di beberapa negara yang sudah mengesahkan. Ya, itu. Nah, juga kadang orang-orang yang memang di situ secara ateis, pemikiran-pemikiran radikalisme yang tentunya mengatakan bahwasanya hari kiamat itu juga suatu dongeng, hari kiamat itu hoax. Saya itu menemukan beberapa orang yang di situ mengatakan hal seperti itu, ya, sehingga membuat kita itu semakin liar dalam pola pikir, semakin liar arogansi terhadap kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kadang orang berpikir nih, kalau secara logika kalau nggak kerja nggak makan. Nah, ini pemikiran yang biasa ya. Tetapi kalau tingkatan-tingkatan yang memang kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menjaga kehidupan kita, yang akan mencukupi rezeki kita. Ya. Nah, itu kan ada ikhtiarnya ya. Itu. Jadi jawaban-jawaban seperti itu supaya kita tidak yakin. Ya, bagaimana nih kalau secara kita lihat mujizat-mujizat para nabi, ya secara logika kita itu tidak akan nyampe, tapi terbukti terlihat ya oleh sejarah mencatat. Nah, juga sebenarnya di abad inilah Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini sudah ada dan harus muncul. Sebagaimana yang saya kutip dari ulama di luar negeri nih ya. Kita saksikan videonya bersama nih. अब 15वीं सदी में हम हैं। अब एक बात मैं कह रहा हूं और वो मेरी जाती राय है, गुमान अंदाजा इसमें मुझसे इख्तिलाफ करने का हर एक को हक है। मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त है। महदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से,
और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई शैतानी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। मेरे नजदीक इमाम Ya, jadi sudah jelas ya bahwasannya tadi ulama itu mengatakan bahwasannya, dan ini adalah pendapat saya ya, itu pendapat daripada ulama itu, pandangan saya itu ada mungkin tidak setuju ya. Kalau tadi ada orang yang tidak setuju dengan pendapat ulama Dr. Israr Ahmed, ya terserah itu kan. Saya percaya bahwasannya abad ini, sekarang ini mujaddid terakhir Imam Al-Mahdi, episode terakhir dari khilafah atau khalifah ya maksudnya. Inilah saatnya Mahdi akan berasal dari kita Ahlul Bait, dan Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Jadi sebelum itu dia tidak akan sangat soleh dan alim ya. Tapi dalam satu malam Allah akan memberkahi berkat dan ya, itu jadi satu malam ini Allah akan memperbaiki Imam Al-Mahdi sudah lahir ya. Jadi menurut ulama tadi ya, bahwasannya mereka itu berpendapat bahwasannya di abad inilah Imam Al-Mahdi itu sudah ada dan nanti akan diperbaiki dalam satu malam ya. Walaupun dulunya tidak alim, tidak soleh ya, akan diperbaiki oleh Allah dalam satu malam. Nah ini kan kelihatannya kalau yang orang harus pakai otak ya, oh tidaklah mungkin, bagaimana pintar nih kalau tidak belajar, bagaimana nih kalau tidak berguru ya. Padahal sudah jelas dalam satu malam ini ulama itu mengatakan akan diperbaiki dalam satu malam, akan disempurnakan keilmuan daripada Imam Al-Mahdi itu. Nah ini juga pasti ada beberapa riwayat, juga ada hadisnya ya. Kalau secara logika ya tidak akan nyampe otak kita ya gitu. Jadi kalau semuanya yang mengatur, yang ikut campur, yang meridhoi itu Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu melogikakan apa yang menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ya dalam satu malam itu Imam Al-Mahdi itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi manusia yang solih gitu ya. Jadi sudah jelas bahwasanya abad ini Imam Al-Mahdi ini sudah ada, sudah lahir ya. Untuk kemunculannya wallahu a'lam bishawab tentunya. Bukan saya yang memunculkan ya. Jangan katanya bahas-bahas SP Imam Mahdi. Ini kapan nih? Kok gak muncul-muncul? Ya, itulah orang-orang jahiliyah dulu ya. Padahal Nabi Muhammad itu juga sudah diprediksi, malah justru yang menemukan itu dari pendeta. Udah diprediksi nih, Nabi Muhammad akan ada nabi akhir zaman, nabi terakhir yang akan muncul. Itu bukan kita sekarang ngomong besok muncul, bukan. Inilah orang-orang yang ateis ya, yang pemikirannya itu tidak percaya dengan kabar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti ini kapan nih, itu bukan urusan kapan besok munculnya, itu bukan urusan kami, tetapi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya akan memunculkan Imam Ahmadi atau Sang Kinasih Satrio Piningit maupun Nabi Isa alaihi salam. Itu ya, walau alam biswab. Terima kasih, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.